Kita akan ke rekomendasi saham pilihan pemirsa. Kami rangkum dalam grafis beberapa rekomendasi saham pilihan dari Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham berikut ini. Saham-saham yang direkomendasikan pemirsa diantaranya adalah S Hardware ya, kemudian ada Tins, ada Antam, dan juga ada MDKA. Boleh pemirsa mungkin di screenshot dulu, dicatat dulu sambil kita akan ulas, tapi disclaimer ya, keputusan investasi ada di tangan Anda. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Saya tertarik dengan saham-saham logam. Anda merekomendasikan Antam dan juga MDKA di sana. Semenarik apa saham ini dan sentimen apa yang membuat saham ini kayaknya layak nih untuk kita masukkan dalam portofolio? Betul, Antam saya rekomendasikan beli di level 1725 karena memang 2 hari terakhir ini sudah mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat dari awal opening setelah libur kemarin di hari Selasa, Rabu, Kamis ya, posisi Antam ini memiliki level average rata-rata transaksi itu cukup tinggi, itu di sekitar level 1770. Jadi memiliki selisih sekitar 45 poin di atas di harga saat ini. Jadi menurut saya untuk jangka waktu pendek, didukung juga oleh penguatan harga nikel ya di malam tadi, Antam memiliki potensi penguatan sampai di level 1800 target kita untuk jangka pendek di hari ini, dengan level stop loss-nya ini di level 1685. Antam ini benar-benar mainnya jangka pendek sekali ya, memanfaatkan momentum-momentum kenaikan harga komoditasnya. Betul, seandainya nanti level 1800 ini lewat dengan volume yang cukup besar, bahkan kita bisa merekomendasikan sampai di level 2000 per lembar sahamnya ya, untuk Antam untuk targetnya. Cuma itu nanti untuk jangka waktu yang menengahnya. Berarti harus mencermati volumenya juga, disertai volume nggak kenaikan dari saham tersebut, karena kalau volumenya mulai sepi berarti ada peluang untuk profit taking ya? Betul Mbak. Volumenya dalam sepekan terakhir atau di hari Kamis kemarin dari pemantauan Mas Raden bagaimana? Menurut saya cukup menarik, tapi ini masih cukup berimbang ya antara pembelian dan juga penjualan, sehingga kita masih harus melihat dan mencermati hari demi hari ya untuk saham Antam untuk saat ini, mengingat saat ini memang sedang ada di persimpangan antara memang akan di breakout ya level 1800-nya yang akan membawa saham Telkom sampai ke level 2000, atau memang justru kecenderungan tertahan dan justru malah mengalami pelemahan kembali. Kita tunggu dan kita nantikan nanti apakah Antam bisa berhasil breakout di level 1800. Baik, jadi karena ini masih di persimpangan menurut Mas Raden gitu ya, masih 50-50, jadi jangan semua dananya ditaruh di situ, mungkin mulai cicil dulu gitu ya, sambil mencermati hari ini apakah mampu break di 1800. Betul, kita lihat untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Oke, ada peluang 1800, tapi kalau tidak sampai di level itu mungkin akan turun dulu di 1685, begitu ya? Ya. Kalau break di bawah 1685, tambah posisi Mas Raden? Sebaiknya kita stop loss dulu ya. Untuk teman-teman investor yang jangka waktu pendek, sebaiknya kita batasi resiko dulu. Seandainya nanti turun di bawah 1685. Oke, jika hanya memilih satu antara Antam dan MDKA, mana yang lebih oke bagi yang dananya terbatas? Saya lebih cenderung memilih untuk di MDKA, karena MDKA juga memiliki hampir sama, hampir serupa, mengalami koreksi 2 hari terakhir, dan juga level average rata-rata transaksi juga cukup tinggi. Ini saya bisa sampaikan MDKA level rata-rata transaksi di 3 hari terakhir itu di sekitar 2820, memiliki selisih 60 poin, artinya lebih lebar sedikit dibandingkan dengan Antam. Jadi kalau teman-teman investor ada kesempatan untuk memilih MDKA atau di Antam, kita coba bisa beralih di saham MDKA. Oke, MDKA 2760 level current price-nya atau penutupan kemarin, Anda bilang ada potensi ke 29 gitu ya, dan kalaupun turun support kuat di 2700. Ya, untuk target MDKA di 2900 dan juga stop loss-nya untuk targetnya di 2900 dan stop loss-nya di 2700. Baik. Kita ke sektor lain, ada S Hardware. Anda rekomendasikan untuk buy. Kayaknya kinerjanya juga oke ya S Hardware dari segi kinerja labanya ya? Betul, ini salah satu sektor retail yang posisinya masih konsisten uptrend secara teknikal, fundamentalnya juga cukup baik, dari sisi akumulasi pembeliannya juga cukup baik untuk beberapa hari terakhir ini, sehingga untuk teman-teman investor yang memiliki opsi selain di sektor komoditi, ACES ini bisa menjadi salah satu pilihan. Kita bisa masuk entry di level 940, target dari saya terdekat di level 1000. Ini tentunya level psikologis yang beberapa waktu kemarin juga sempat menjadi level resisten.
Lalu level stop loss-nya ada di level 910. Ya, raup penjualan 7,12 triliun laba bersih ASUS ini di 2023 tumbuh 14,93% dan sahamnya kalau kita cross check di hari kemarin sebenarnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun di hari pada tanggal 18 begitu ya, naik juga 2%. Jadi dalam tanggal 17 naik 1%, tanggal 18 juga naiknya hampir 3%. Anda tidak melihat peluang untuk koreksi dulu pasca kenaikan 2 hari beruntun? Justru saya melihat ada potensi penguatan karena memang kenaikannya didukung oleh volume yang cukup baik dan juga dari sisi akumulasinya juga cukup baik ya dalam 2 hari terakhir. Jadi saya pikir ACES akan memiliki potensi menguat terlebih dahulu, baru setelah itu ada koreksi ya untuk jangka waktu yang pendek. Baik, ada target ke posisi 1000 ya untuk S Hardware, kalaupun ada pelemahan cut loss lah di posisi kisaran 910 ya. Betul. Itu dia rekomendasi untuk S Hardware. Tadi ketinggalan, TINS. Ya, untuk saham TINS saya juga merekomendasikan ini posisi trennya cukup baik ya. Kalau kita lihat dari pertengahan Maret kemarin sampai dengan saat ini kita bisa katakan jangka waktu pendeknya posisinya uptrend. Kita rekomendasikan untuk pembelian di harga psikologis saat ini sedang ada di level 1000 dengan target potensial upside-nya itu 10% di 1100 dengan level stop loss-nya di 960 untuk saham TINS. Ini lebih ke jangka pendek? Untuk jangka waktu yang pendek terlebih dahulu untuk saham TINS. Mengapa jangka pendek? Kita lihat untuk pergerakan komoditinya yang kemarin sempat opening setelah libur lebaran kemarin, potensi kenaikannya cukup besar dari komoditasnya. Tentunya kita sambil melihat perkembangan komoditasnya, karena ini saham komoditas, jadi kita menganalisa 2 hal. Selain kita menganalisa grafik saham TINS-nya, kita juga perlu melihat potensi kenaikan di komoditi untuk timahnya. Baik, semenjak kita tahu ya skandal korupsi di PT Timah, begitu yang berkaitan dengan PT Timah ini, sahamnya tuh terus mengalami kenaikan. Apakah ada ekspektasi dari para pelaku pasar bahwa jangka panjang fundamental ataupun kinerja dari PT Timah akan membaik dengan penemuan-penemuan kasus kemarin, ataukah memang lebih semata-mata melihat dari segi eksternal yaitu harga komoditasnya? Saya pikir untuk saat ini investor lebih banyak mencermati dari sisi eksternal ya, dari sisi harga komoditinya, karena ini bergeraknya cukup linear ya antara pergerakan harga komoditas yang menguat dibarengi juga dan beriringan ya untuk pergerakan saham harga TINS-nya. Jadi antara harga timah dan juga harga saham TINS ini bergerak beriringan. Jadi saya pikir investor lebih melihat dari sisi faktor eksternalnya. Ya, dan Anda tidak melihat bahwa pergerakan komoditas dari TINS ini akan berlangsung cukup lama sehingga Anda lebih tertarik melihat ini lebih ke jangka pendek ya? Betul. Oke, itu dia untuk rekomendasi 4 saham pilihan yang sudah kita bahas pemirsa. Dan kami update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana indeks harga saham gabungan di tepat pukul 9 melemah 0,7%, padahal kemarin pemirsa indeks harga saham gabungan sempat ditutup naik 0,5%. Jadi pemirsa sejak selesai libur panjang, IHSG hanya menguat di hari kemarin dan Jumat ini kembali mengalami pelemahan lebih tinggi dari penutupan kemarin 0,73% dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lagi-lagi melemah 0,03% di 16.167. Kita ulas nanti Mas Raden ya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Market Buzz, masih berbincang bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder Warkop Saham. Namun seperti yang saya ulas tadi sedikit ya mengenai update pembukaan perdagangan pada pukul 9 kali ini IHSG kembali mengalami pelemahan dan mungkin bisa kita lihat data selengkapnya pemirsa berikut ini ya. IHSG turunnya makin dalam tadi hanya 0,7% pemirsa dan setelah 3 menit melemahnya 1%. 1% lebih dan berada di 7.096, kembali menguji level di bawah 7.100 atau turun 72 poin dengan nilai tukar rupiah di 16.249 juga tadi masih melemahnya nggak terlalu dalam pemirsa 0,03 saja, sekarang hampir 0,54%, langsung kembali ke 16.249 padahal telah diintervensi oleh Bank Indonesia dan kemarin sempat menguat tipis. Oke, kita lihat untuk deretan saham-saham yang menjadi gainers dan tentunya terus mengalami perubahan pemirsa. Kami capture beberapa waktu yang lalu sahamnya, antara lain adalah Antam.
Antam yang merupakan saham rekomendasi dari Mas Raden juga tadi pagi hari ini menjadi top gainers based on value dengan kenaikan hampir 5%, 1.750. Kemudian ada Pegas naik hampir 2%, 1.400. MDKA yang juga rekomendasi dari analis kita pada pagi hari ini naik 5% di 2.750. Adaro, UNT, Rinco, Tins, PTBA, BRMS, SSIA pemirsa menjadi top gainers. Didominasi oleh saham-saham dari sektor pertambangan ya. Kemudian pemirsa dari losers ada Elsip yang turun 3,24%. Arto, Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel juga turun. BSDE, Pakuwon, Buka, MHKI, BTPS. Semua masuk dalam kategori top losers di pembukaan pada pagi hari ini di tengah IHSG yang kembali melemah. Mas Raden, masih bisa dengar suara saya dengan jelas Mas Raden? Ya Mbak Prisa. Mas Raden, IHSG kok turun lagi? Sebenarnya mau kemana sih IHSG ini menurut Anda? Jangka pendek dulu deh. Ya Mbak Prisa, jadi kalau kita di Warkop Saham kita sudah memprediksi hal ini bahwa memang posisi IHSG, ya turunnya IHSG ini pasti juga didukung oleh pelemahan dari sektor perbankan, yang dimana seperti yang tadi saya sampaikan, sektor perbankan memiliki potensi kecenderungan ya laporan keuangannya lebih rendah dibandingkan periode tahun yang sama di tahun 2023, sehingga hal ini baik jangka pendek ataupun jangka menengah bahkan sampai di kuartal kedua nanti IHSG kita masih akan memasuki tren pelemahan. Jadi menurut saya untuk jangka waktu pendek atau dalam sampai di pekan depan, dalam jangka waktu sampai di pekan depan IHSG kita bisa mendekat ke level 7.000 atau bahkan nanti kalau ternyata belum ada penguatan yang signifikan dari rupiah kita, bahkan IHSG kita bisa dengan mudah ya turun sampai ke level 6.900 menurut saya. Oh, ada peluang turun ke 6.900, 7.000 dulu, kemudian 6.900. Tadi Anda sampaikan bahwa momen pelemahan ini memang terjadi karena ada ekspektasi ya. Meskipun belum rilis kinerja kuartal 1 2024 ini dari emiten banking tidak akan ciamik di periode yang sama di tahun 2023 seperti itu. Jadi udah mengantisipasi dengan melakukan penjualan khususnya untuk saham banking big caps yang ya kapitalisasinya cukup besar, jadi turun pasti ada ngaruh yang signifikan ke IHSG. Tapi nih Mas Raden, di sisi lain bukan cuma IHSG yang turun kalau memang mau mencermati banking ya, karena memang pada pagi hari ini Nikkei aja turunnya udah 3%, tadi hanya 2%, sekarang udah 3,14% Nikkei Jepang. Kemudian Hang Seng turun 1%, Straits Times turun 0,45%, rata-rata tuh Asia juga melemah. Sebenarnya berarti ada faktor eksternal yang memicu pelemahan yang cukup signifikan ini. Apa Mas Raden? Apakah suku bunga The Fed yang kayaknya tuh kok nggak bakal turun nih dalam waktu dekat seperti proyeksi-proyeksi sebelumnya, atau ada faktor lain? Betul, tapi kalau kita cermati ya dari sisi market Asia, kalau kita lihat jangka waktu 3 bulan terakhir ini atau di sepanjang kuartal pertama 2024 antara IHSG dan juga market Asia, saya pikir kita cukup sering ya bertolak belakang pergerakannya. Tapi kalau kita kaitkan dengan suku bunga, nah ini bisa memiliki efek memang, karena memang kita kan kemarin ekspektasi di akhir Juni atau di akhir kuartal kedua. Tapi kalau kita lihat perkembangan saat ini, kemungkinan akan meleset lagi. Jadi saya pikir market juga investor juga memiliki kemungkinan memperhatikan tidak hanya faktor dari sisi global, tapi juga memperhatikan faktor dari sisi hasil dari laporan keuangan per masing-masing emiten di kuartal pertama 2024. Sehingga menurut saya investor saat ini sudah tidak melihat global, karena global menurut kita lebih banyak memang arahnya ini belum bisa memberikan hal yang positif, sehingga alangkah lebih baiknya investor bisa memperhatikan kinerja per emiten. Baik, cermati kinerja per emiten dan peluang-peluangnya, jangan sampai sudah terprice ini kinerjanya buruk baru melepas, mungkin boleh diteropong dari sekarang begitu ya Mas Raden, mumpung belum rilis. Betul. Begitu ya. Oke, BBRI, BBCA, Astra, Telkom, Bank Mandiri jelas menjadi sponsor lah pelemahan IHSG pada pagi hari ini lebih dari 1%. Nah, lebih oke nih pilih saham-saham yang ini nih, yang big caps ini dan turun dalam pada pagi hari ini, ataukah mengikuti tren dari top gainersnya rata-rata saham pertambangan. Rekomendasi Anda tadi masuk ada Antam, ada MDKA menjadi top gainers based on value. Itu kita pilihnya yang mana sebaiknya, yang turun kah atau ikut yang menguat?
Untuk jangka waktu pendek ya, kita bisa memilih ya yang mana sektor yang sebenarnya diuntungkan dalam keadaan saat ini. Tentunya dalam jangka waktu pendek, teman-teman investor yang memiliki kemampuan untuk bisa trading, ya saya pikir kita harus bisa mengikuti saham-saham yang ada di posisi top gainer saat ini, yaitu di sektor-sektor komoditas. Tapi untuk investor-investor yang memiliki view jangka waktu yang menengah atau sampai jangka waktu panjang, ya semester 1 ini atau sampai semester kedua tahun ini, saya pikir kita bisa memilih saham-saham perbankan. Seperti yang tadi saya sampaikan, estimasi penurunan dari kami memang sampai di kuartal kedua atau sampai di semester 1 pertengahan tahun ini. Tapi itu pun dengan catatan kita harus melihat perkembangan dari sisi globalnya. Baik, itu dia tips ya untuk memilih sebuah emiten. Anda tertariknya untuk investasi long term atau short term begitu ya? Ya, Mbak Prisa. Baik, Mas Raden, banyak yang ingin kita ulas termasuk MDKA yang hari ini naik 3% sudah di 2840, tapi kan Anda masih ngasih target di 29, berarti masih aja peluang tapi agak terbatas begitu ya? Ya, untuk MDKA saya pikir nanti sampai dengan sesi kedua akan tetap memiliki potensi yang cukup baik ya untuk pergerakan di hari ini. Tapi kalau yang belum punya jangan dikejar. Saya pikir untuk level base price-nya kita bisa mengikuti perkembangan harga rata-rata di saat ini ya. Untuk di hari ini sendiri, kalau seandainya baru ingin masuk, ini di level 2820 masih cukup menarik menurut saya untuk bisa kita masuk di level 2820. Oke, indeks harga saham gabungan di 7.100. Terus berusaha untuk mencoba mempertahankan 7.100, tapi Anda bilang ada peluang menguji level 7.000 bahkan 6.900 dalam waktu dekat begitu ya. Jadi ya cermat-cermat dalam memilih emiten yang layak untuk Anda perhatikan, jangan sampai justru nyangkut atau rugi ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Mas, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi ada di tangan Anda ya.